hadirkan Tuhan di tempat itu, pasti kegelapan itu akan berlalu. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita pun mempunyai sebuah identitas terang, di mana kita ditaruh di suatu komunitas dunia, kita juga harus juga menjadi terang bagi dunia tersebut. Puji Tuhan, Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita mulai ibadah online pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, kebaikan dan kemurahanmu. Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi setiap kami. Tutup bungkus setiap kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kiranya Engkau menduduki hati kami, sehingga firman yang kami dengar tidak hanya kami dengar begitu saja, tetapi kami mendengarkan dan kami melakukannya. Kami percaya kalau kami menjadi pelaku firman Tuhan, Kau taruh kami di dalam menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini, maka itulah tujuan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah Kau selamatkan. Terima kasih sehingga kami sungguh banyak menjala jiwa bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tema pada hari ini yaitu garam dan terang dunia. Sebelum saya membaca dari kitab Matius, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pada awalnya Tuhan itu menciptakan manusia, ya. Jadi peristiwa penciptaan manusia dan keterkaitannya dengan alam semesta. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, ya. Saya akan menyari aja di ayat 26a, manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, setiap manusia diciptakan Tuhan untuk memancarkan sifat-sifat Tuhan atau memancarkan kemuliaannya. Dan yang kedua, tujuan daripada penciptaan itu tidak hanya menyangkut keberadaan manusia secara individu, kita juga menemukan tujuan Tuhan yang lain atas penciptaan manusia, yaitu apa? Untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu kalau kita lihat di dalam ayat 26b. Hal ini menyangkut aspek pengelolaan seluruh ciptaan Tuhan. Dan yang ketiga, tujuannya apa? Kita menemukan bahwa manusia ciptaan Tuhan itu adalah laki-laki dan perempuan. Tidak hanya satu individu saja, serta diperintahkan untuk beranak cucu, bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Itu di ayat 28. Dari situ kita tahu bahwa Tuhan menghendaki manusia itu mempunyai sebuah komunitas, keluarga, masyarakat, bangsa-bangsa. Sungguh segala sesuatu itu diciptakan Tuhan dalam kesatuan dan keterkaitan yang baik untuk apa? Yaitu menyatakan kemuliaannya. Itulah awal sebuah penciptaan yang baik yang Tuhan berikan kepada manusia. Yang pertama untuk supaya kita menjadi segambar, dan yang kedua diciptakannya laki-laki dan perempuan untuk supaya apa? Kita mempunyai sebuah komunitas, ya saudara, ya. Di samping saya menjelaskan tadi, diciptakannya juga apa? Manusia itu diciptakan untuk berkuasa atas segala binatang. Namun mulai dari Kejadian pasal 3, kita menemukan bagaimana peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa berdampak pada rusaknya tatanan semesta yang Tuhan ciptakan. Dampaknya apa? Yang pertama meliputi hubungan pribadi manusia dengan Allah yang semula karib tiba-tiba menjadi berjarak, renggang, bahkan rusak, saudara. Manusia itu menjadi malu dan takut apabila dia bertemu dengan hadirat Tuhan. Dan yang kedua, di mana rusaknya hubungan manusia satu dengan yang lain, maksudnya bermasyarakat itu tadi,
Melalui sebuah peristiwa kejatuhan dalam dosa, manusia saling menyalahkan, mencari kambing hitam. Contoh, Adam menyalahkan Allah yang menempatkan Hawa di sisinya. Padahal pertama kali Tuhan ciptakan manusia itu baik adanya. Yang kedua, apa? Hawa menyalahkan ular yang dikatakan menipu dirinya. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-13. Dampaknya apalagi? Rusaknya hubungan manusia dengan alam. Seluruh alam semesta yang terdiri dari tumbuhan, hewan, sumber-sumber daya alam lainnya, awalnya diciptakan untuk menopang kehidupan manusia, supaya manusia mempunyai sebuah kehidupan. Tapi dari semua ciptaan itu, karena manusia ini jatuh dalam dosa, maka alam semesta itu pun juga terkena kutuk, saudara. Sehingga alam tidak lagi bersahabat dengan manusia sebagaimana manusia tidak bersahabat dengan alam. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi melalui kejatuhan, sehingga Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, agar semua terselamatkan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16-17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh karena Dia. Jadi inilah akhirnya terjadi sebuah penebusan, ya. Kalau di dalam perjanjian lama penebusannya dengan menyembelih domba, tapi di dalam perjanjian baru penebusannya dengan Yesus mati di kayu salib. Namun tidak hanya berhenti di situ. Kalau manusia sudah ditebus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita sudah diselamatkan, kita juga harus berfungsi. Untuk apa? Menjadi garam dan terang dunia. Jadi tidak hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, tapi kita juga harus bisa menggarami orang-orang di sekitar kita. Jadi terang orang-orang di sekitar kita. Mari kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 13-16. Dikatakan begini bunyi firman Tuhan. Garam dan terang dunia, berikutnya, ya. Garam dan terang dunia. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Setelah kita melihat bahwa kita ini ternyata setelah diselamatkan harus bisa menjadi terang dan juga menjadi garam, gitu ya. Jadi garam dan terang ini keduanya bukanlah suatu substansi yang bersifat diam atau bertahan saja. Misalnya, apa yang terjadi jika satu tempat atau wadah tertentu kita beri garam, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita tahu bahwa garam akan segera menyebar, mempengaruhi seluruh tempat tersebut. Hal ini sama juga berlaku pada terang. Ketika ia satu tempat gelap, ya, akan segera diberi terang, maka kegelapan akan segera sirna. Tadi kan dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kota, kalau Bapak Ibu melihat, ya, kalau dari perjalanan tol mungkin melihat tretes gitu ya. Misalnya itu saya ibaratkan di situ. Itu kan ada kelihatan kota-kota, kelihatan rumah-rumah, maksudnya rumah-rumah yang di atas gunung. Saya percaya rumah-rumah itu tidak akan terjadi
apa ini kegelapan. Karena apa? Dia itu dipasang lampu-lampu sehingga apa? Bisa terang, bisa kelihatan meskipun dari jarak jauh. Jadi di sini katakan kalau kita ditempatkan Tuhan di atas gunung sebagai terang, maka tidak mungkin tersembunyi. Jadi tidak akan bisa ada kegelapan. Di sini kan tadi dikatakan bahwa hal yang sama juga berlaku pada terang. Ketika di satu tempat gelap akan segera diberikan terang, maka kegelapan di tempat itu akan segera sirna. Begitu juga dengan garam. Jadi akan bisa kalau ditaruh pada satu tempat dia akan meleleh dan akan memberikan rasa awet, memberikan juga rasa untuk dapat dinikmati ya. Seperti itu. Jadi garam dan terang merupakan suatu kekuatan yang sangat memberi pengaruh. Di mana disebut garam dan terang dunia sudah sewajarnya memberi pengaruh semacam itu. Bukan sekedar bertahan di tengah-tengah kegelapan dan kebusukan dunia, saudara. Jelas sekali Tuhan menempatkan kita di dunia ini supaya kita memberi pengaruh bagi dunia. Saya mengutip dari seorang tokoh yaitu Roland J. Sider ya. Dalam artikelnya dikatakan Evangelical for Social Action mengatakan tak ada seorang pun yang dapat melakukan segalanya, tetapi setiap orang dapat melakukan sesuatu dan dengan bersama-sama kita dapat mengubah dunia. Berarti di sini ada sebuah pemahaman yang utuh dan sadar penuh akan hal di mana kita membuat saling berangkulan dengan tubuh Kristus yang lain. Bersama saling melengkapi, bekerja sama untuk apa? Mengubah dunia bagi kemuliaan Tuhan. Sekarang identitas anak Tuhan untuk menjadi terang dan garam itu bagaimana ya? Yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita orang percaya adalah untuk menjadi garam dan terang dunia itu. Kita tahu di mana ada terang, kegelapan pasti tidak ada lagi. Kegelapan pasti tersibak ya. Beberapa waktu yang lalu ada teman saya mengatakan gini, oh di situ tuh loh ada kekuatan kuasa kegelapan. Saya mengatakan, enggak usah repot-repot, kamu berperang begini begitu, tapi hadirkan hadirat Tuhan. Tuhan itu bersifat terang, ya. Tuhan Yesus bersifat terang. Akulah terang dunia. Hadirkan Tuhan di tempat itu, pasti kegelapan itu akan berlalu. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita pun mempunyai sebuah identitas terang, di mana kita ditaruh di suatu komunitas dunia, kita harus juga menjadi terang bagi dunia tersebut. Dan garam yang dibubuhkan akan memberi pengaruh yang tadi saya sebutkan, mengawetkan dan juga menyedapkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai Bapak Ibu yang ditaruh sebagai garam dan terang, hidup kita pun sewajarnya memberi pengaruh yang baik, bukan sekedar bertahan di tengah kegelapan dan kebusukan. Kita perlu memberi rasa dan mengawetkan kehidupan dan berbagai pembusukan serta penyedap yang membuat lebih baik keadaan sekitar kita. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, garam baru dapat berfungsi dengan baik. Ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, garam harus mau bercampur. Kalau kita tadi kan sudah Tuhan menciptakan manusia segambar. Terus kemudian manusia jatuh dalam dosa. Kemudian manusia diselamatkan. Tapi diselamatkan tidak hanya kita berdiam diri, tapi kita juga harus menjadi tujuan Tuhan untuk menjadi garam bagi dunia, menjadi terang bagi dunia. Jadi garam tidak boleh mempunyai sebuah tempat wadah tersendiri ya, eksklusif misalnya. Kumpul dengan garam seperti gitu ya, eksklusif. Tidak mau diekspos, tidak bisa. Kita tidak akan bisa menggarami orang-orang sekitar kita ya. Jadi garam harus mau bercampur, tidak hanya berkumpul dengan sesama garam yang tadi saya sampaikan ya, tapi kita harus mau membaur untuk menggarami orang-orang sekitar kita gitu ya. Kita mempunyai perilaku yang baik seperti gitu. Garam yang bercampur harus tetap mempertahankan kemurniannya. Tujuannya apa? Supaya
kita benar-benar membawa terang Injil Kristus ke seluruh dunia. Kita juga perlu menjadi garam yang berbaur dengan masyarakat dunia ini, yang saya katakan tidak mengelompok, tidak eksklusif, tidak di kalangan sendiri, tidak di balik tembok gereja. Namun kita berbaur, kita pun tetap mempertahankan kemurnian hidup, identitas kita sebagai garam, identitas kita sebagai terang. Kita sebagai orang percaya dan tidak boleh serupa dengan dunia. Bahkan Rasul Paulus memberikan suatu pembelajaran kepada kita di dalam Roma 12 ayat yang kedua, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ya, kalau dari versi mudah dibaca dikatakan jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu. Jadi mengubah bagian dalam kita dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya, yaitu bagi Tuhan, dan yang sempurna. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, fungsi daripada garam dan terang dunia. Meskipun kita berada di dalam suatu komunitas, kita tidak boleh membawa kita masuk di dalam komunitas yang salah. Meskipun itu dunia gelap, kita pun tidak boleh masuk dalam kegelapan itu. Tapi kita harus juga mempertahankan keasinan kita, garam kita. Dan kita juga harus mengawetkan, kalau kita dalam suatu komunitas, kita juga bisa menjaga diri kita dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita bisa menempatkan diri kita ya dalam panggilan dalam satu tubuh Kristus, berangkat dari sebuah kesadaran di mana Tuhan memanggil kita untuk melakukan semua hal, maka kita perlu mengenali dengan lebih jelas panggilan keterlibatan kita di dalam tubuh Kristus. Jadi kita memahami diri kita, kita tahu diri kita, sehingga garam itu benar-benar menjadi bisa menggarami, menjadi orang-orang yang bisa membuat mereka itu, dan kita tetap tidak kehilangan, tidak berubah warna kita tidak berubah rasa kita tetap memberikan asin awet, kita menjaga sebuah hubungan, kita menjaga sebuah persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama itu lebih baik. Dan yang selanjutnya bergabung dengan tubuh Kristus yang lain untuk memiliki keterbebanan. Keterbebanan dalam kita mendoakan, kita keterbebanan dengan dana, kita terbebanan dengan kita terbebanan juga untuk menggauli firman Tuhan lebih lagi ya. Hal ini kita lakukan supaya kita dapat lebih meningkatkan dampak tindakan kita secara bersama-sama. Selanjutnya berhubungan dengan sebuah kelompok Kristus yang lain untuk melengkapi dan membawa seluruh Injil, supaya di satu sisi kita bisa lebih fokus dan tajam memenuhi panggilan Tuhan secara spesifik bagi kita, namun di sisi lain tidak menghambat bidang-bidang pelayanan yang lain, sehingga misi Tuhan atas penciptaannya dapat digenapi. Itulah saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mengapa Tuhan tempatkan kita sebagai garam dan terang dunia, supaya kita juga dapat menggarami dunia dan juga menerangi dunia, sehingga jadi tujuan Tuhan Injil Kristus itu dapat tersebar di seluruh pelosok-pelosok dimanapun Tuhan tempatkan kita akan menjadi alatnya, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau tidak menempatkan kami untuk diam,
tetapi dengan sebuah tujuan, Engkau membawa kami menjadi garam dan terang dunia bagi bangsa-bangsa, sehingga melalui garam itu Tuhan, kami dapat menggarami dunia, kami dapat memberikan mengawetkan, kami dapat memberikan rasa yang sedap bagi orang-orang di sekitar kita. Begitu juga terang Kau tempatkan kami akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa melalui sikap kita, tindakan kita, melalui juga keterbebanan kita. Apapun yang Kau lakukan dalam hidup kita, hidup kami semua Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, biarlah segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati juga Gembala Sidang GAP Daat di tempat ini dengan kasih anugerah kemurahan daripada Tuhan. Dan juga Tuhan lindungi keluarga Gembala Sidang di tempat ini. Begitu juga usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu dari kekal dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, glory haleluya. Amin.